ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihina khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Naji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid wa Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suji wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim annallaha al-karim yatagashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah ya'du alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Wa alayka bi da'wati zinnuni wa hiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faqad warada innaha taw annaha ismul a'zami ismullahil a'zamu wa annahu la yaquluha mahmumun wala maghmumun illa farajallahu anhu. Qala Allah ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa alaika ay walzam lazimi oleh engkau bida'wati dengan doa zinnuni. Apa zinnun? Ay sahibun nun, yang memiliki ikan nun. Kita dulu sesuai maknanya dulu, hanya ku jelasan. Zinnun ay sahibin nun,
yang memiliki ikan nun, dalam kurung Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Yunus itu dalam tarikhnya atau dalam sejarahnya, beliau karena kada tahan menghadapi kaumnya atau kada tahan menghadapi umat, karena umatnya berkelakuan atau bersikap yang tidak menyenangkan kepada Nabi Yunus. Maklumlah yang namanya orang dakwah kadang ada dicela, dicaci maki dan sebagainya. Sidin sudah menganggap ini harus ditinggalkan, lalu ditinggalkanlah umat. Ya mau dikaya menyerah, maka masuklah ke dalam kapal, ikut orang kemana, ya mungkin meninggalkan kampung itu. Kemudian kapal itu menghadapi kegoncangan. Goncangnya apa? Ada dua hal. Gelombang yang sangat besar yang diiringi oleh angin tufan. Gelombang yang sangat besar yang diiringi oleh angin tufan. Yang namanya kapal zaman dulu udah ya, kada pakai mesin, hanya kapal layar. Kapal layar itu kan berpacuan atau beracukan kepada angin. Ini sudah kada stabil lagi. Maka menurut adat dan kebiasaan para pelayar, ini kejadian pasti ada sebabnya, disebabkan oleh adanya seseorang yang dianggap meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan tanggung jawab, cuman gak tahu siapa di dalam kapal ini orang yang meninggalkan tanggung jawab. Akhirnya apa? Akhirnya nakoda kapal atau pengurus kapal mengadakan kesimpulan bahwa ada seseorang yang dikorbankan untuk ditimbai ke laut demi untuk keselamatan tenangnya kapal ini dengan tenangnya gelombang dan angin topan. Ya, bahasa kita makan korban lah ini, atau bahasa kampung apa, tumbal lah, tumbal. Ini makan tumbal lah, tumbal. Ini kan ngalih, ikan tumbal kada mau. Diadakan pembicaraan di kapal, semuanya setuju karena ini memang kebiasaan kayaknya. Dikuncang siapa nang namanya gugur, berarti itu nang ditimbai ke dalam laut lah. Nah, dikuncang, begitu dikuncang gaya arisan, nama-nama orang nang ada di kapal itu begitu gugur, plak gugur, ya Allah, dibuka ngaran Nabi Yunus. Ngaran Nabi Yunus. Maka dibuanglah Nabi Yunus ke laut. Dak, dibuang. Ngarannya laut dari laut. Kapal laut tenang, dasar tenang. Selamat orang. Mana Nabi Yunus ini jadi masalah. Faltaqamahul hut. Pada akhirnya Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan hiu. Ikan hiu. Nah, dalam Quran ikannya itu disebut hut, dalam apa? Ikannya ikan nun.
Lah, ikannya itu ikan nun. Makanya Nabi Nuh disebut Zinnun. Paham deh? Zinnun. Dalam perut. Cuma alhamdulillahnya Nabi Yunus itu kada mati dalam perut. Iwak itu senggonalan. Ngalain ikan hiu itu ganal. Cuma di dalam perut iwak itu siapa kawan nolongnya? Paham? Bahasanya itu ini Nabi Yunus dalam kesusahan, dalam kesulitan, tidak ada harapan lagi manusia atau makhluk lain yang bisa menolong, hanya Allah. Kemana minta tolong? Hanya Allah. Nah di saat itulah Nabi Yunus membaca doa. Doanya adalah atau tasbih. Tasbihnya adalah wahiyya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka tasbih ini disebutlah tasbih Nabi Yunus. Jarang orang yang buat zinnun ini tasbih zinnun. Kadang ngerti kita di masyarakat. Masyarakat kita mengartinya adalah tasbih Nabi Yunus. Dibaca oleh Nabi Yunus nih. Baca oleh Nabi Yunus, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falaula kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Itu ayat Qur'annya. Falaula kana minal musabbihina, jikalau tidaklah Nabi Yunus itu bertasbih di dalam perut ikan hiu itu, lalabisa fi batnihi kita. Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus itu akan berdiam di dalam perut ikan hiu itu sepanjang hidupnya ini ikan, bisa sampai hari berbangkit, yaitu Nabi Yunus mati. Itu bahasanya, jika Nabi Yunus itu kada bertasbih di dalam perut ikan hiu itu, niscaya Nabi Yunus itu buruk dalam perut. Cakainya bahasa buruk. Tapi alhamdulillah Nabi Yunus bertasbih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ikan hiu ini ke pinggir ke pinggir laut, muntah keluar Nabi Yunus. Kadampar Nabi Yunus selamat. Nah, hanya berikutnya ceritanya panjang. Cuma yang jelas Nabi Yunus selamat dari kesusahan, selamat dari duka cita, selamat daripada kesulitan dengan berkat bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nah, waqad warada, sungguh mendatang riwayat hadis anna, bahwa itu tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ismullahil a'zam, yaitu nama Allah yang agung. Nah, maka sebagian riwayat mengatakan bahwa kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu ismullahil azam. Maka
Apabila dia al-ismul a'zam, ismul a'zam, orang memakai berdoa lawan Allah dengan ismul a'zam itu diqabul oleh Allah. Bahasa kitabnya gini, ismul a'zam itu iza du'iyallahu bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta. Iza du'iyallahu bihi ajaba, apabila dipanggil Allah Ta'ala dengan ismul azam itu, Allah menjawab. Kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia manggil Allah, ya Allah tolong aku begini begini begini. Allah menjawab. Wa iza su'ila bihi a'ta, apabila dipinta Allah Ta'ala itu dengan ismul a'zam, maka Allah akan memberi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku meminta ya Allah, aku meminta ini a'ta, Allah akan beri. Nah, wa annahu, dan bahwasanya la yaquluha mahmumun, tidak membaca akan dia oleh orang yang sedih, wala magmumun, dan tidak juga orang yang duka cita, illa farajallahu anhu, kecuali Allah lapangkan anhu dari itu kesedihan dan duka cita. Orang bersedih, orang kesulitan, sedih, orang kesusahan, duka cita dan sebagainya, banyak juga membaca tasbih Nabi Yunus, Allah akan melapangkan kesusahannya. Makanya orang ada permasalahan ini baca tasbih Nabi Yunus seapa sebanyak-banyaknya. Baca aja sebanyak-banyaknya. Orang siapa aja, baca aja terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah akan menghilangkan duka citanya, Allah akan menghilangkan kesedihannya, Allah akan menghilangkan kesusahannya, Allah akan menghilangkan kesulitannya. Orang betianan, ada anak dalam perut, ya gak ada. Nah, amalkan tasbih Nabi Yunus, angkanya 129 kali. Orang hamil mulai betianan 4 bulan dah baca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, berapa kali? 129 kali. Terserah mau imbah sembahyang subuh, mau imbah sembahyang zuhur, mau imbah sembahyang asar dan lainnya, asal dibaca aja 129 kali, insya Allah Allah akan memudahkan anak ini untuk keluar. Sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hiu lancar. Kecuali ada hal-hal yang lain dari ayat. Nah, menanuji ke insyaallah lancar aja. Orang hamil tuh menang tahalang tuh lain kisah. Tahalang jar parutnya. Padahal sudah ada mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sudah ya. Tapi nya tahalang, anaknya tahalang.
Kada mau operasi. Karena anak itu posisinya supaya selamat tuh kepalanya berdahulu keluar. Mendahalang nak awar ya. Atau batis tak ke bawah. Ya apa menarik? Dahalang yo kalau nah itu maka lalu operasi. Lamunnya normal aja diganggu kuyang jar diganggu apa insyaallah katanya asal diamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin sebanyak 129 kali. Adapun orang kesusahan orang apa ya perbanyak aja lah ya paling ada 100 orang sedih orang duka cita orang ini pokoknya perbanyak lah. Karena ada hadis kalau tadi ada hadisnya la yaquluha mahmumun wala magmumun illa farajallahu anhu. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna lahu maka kami kabulkan kami perkenankan lahu bagi Yunus wa najjaynahu dan kami selamatkan ia minal ghammi dari duka cita. Wa kadzalika nunjil mu'minina wa kadzalika dan demikian juga nunjil mu'minina kami selamatkan orang beriman. Ini dalilnya dia. Ini dalilnya itu dalam Quran. Fastajabna lahu kami ujar Allah kami perkenankan permintaan Yunus. Karena Nabi Yunus bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang lain kada ada harap kawa menolongi lagi riain ada. Abang berhutang ke sini orang kada mau hutangi, minta bantu ke sini orang kada hakun, minta pertolongan ke sini orang kada ada lagi harapan. Ada lagi harapan sebagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan ikan hanya minta lawan Allah tapi ujar Allah fastajabna lahu kami perkenankan bagi Yunus wa najjaynahu minal ghammi dan kami selamatkan Yunus dari duka cita. Keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan hiu wa kadzalika nunjil mu'minina demikian juga kami selamatkan orang beriman. Namun orang beriman gaya itu juga iyalah rahmat. Kita hidup ini rahmatai kada dapang kada ada problem bahasa orang kada ada masalah. Ada masalah terus. Nang terbanyak sekarang yang dihadapi masalah manusia dan masalah umat Islam itu ada beberapa hal. Utamanya adalah permasalahan ekonomi. Iyalah, permasalahan ekonomi. Kadang gara-gara ekonomi inilah orang sedih mikirakan. Kenapa? Karena mikirakan anak sekolah. Iyalah. Kenapa garang anak sekolah? Nang saikong diisi anak 3, nang saikong naik ke kelas 4, menukar bajunya, nukar bukunya. Nang saikong sudah tuntung kelas 6, hendak mana? Hendak sekolah pesantren, nukarakan tapihnya, nukarakan bajunya, bayar masuknya, kemudian nukarakan perkakasnya, ya enggak? Nang saekong lagi 3 anak, nang saekong hendak kuliah atau hendak sekolah SMA sama aja. Mana mikirakan bajunya, mana mikirakan bukunya, mana mikirakan ongkosnya. Sedih kan? Dan ini nang dialami banyak manusia. Ini nang pasti-pasti jadi air itu tuh.
Pasti kan. Belum lagi kamu membayangkan, coba membayangkan, ini mana sudah penghasilan hanya sehari 100.000, bini sakit, bini garing, anak garing, ayo coba pikirkan. Harus nukar obat, ini larangnya, mana dibawa, sedih kan? Sedih. Kada ada pangjar sekolah lagi, ada lagi nang sedih aja nih merasakan kayak apa anak nampak 2 ekong anak kawin. Nang seekong marunja-runja kehendakan ulun mah sudah umur 21 sudah. Nak ulun 21 nih pang pokoknya 20 21 nih pang kawin. Bila kada kawin ulun nih dimapakan ini jerkan. Marunja-runja umpamanya, oh nang kuitan di mapa apa nih senang, hati senang, tapi sedih kenapa duitnya ada? Dikira nyaman kawin, nyaman lah kawin, nyaman sih pada kan sakit, makanya jadi ini hendak ya aja, juru ini ya lo, enak, ya hendak lah itu ada normal benar ya ada hendak enak cuma nang jadi masalah ini harus menjujur ya kada harus bawa limatul urus ada perkawinan acara perkawinannya harus ada yang disebut dengan bulan madu syahrul asal honeymoon iya nang wayah ini umpamanya dolar rahmatlah jujuran 30 juta menikam 5 tahun lagi hanya kawin jangan-jangan nikam rahmatnya 40 jutaan 40 juta hanya jujurannya aja. Lamun ikam hendak umpat aruh, hendak melaksanakan aruh, hari ikam 20 juta pulang, seadanya aja jar. Ayo 5 juta kawin seadanya aja. Bilang ada kado baruhan jar umpat bibiniannya aja. Kemana mandak muha? Umpat lebeng nih ya. Ada kawa aja. Ayo sudah. Terus nukar baju, nukar pakaian kada. Masa baju pondokan yang dipakai kan kawin. Paling kada 2-3 lembar lah ada baju hanyar. Andre, mak ada duit lah. Berisupan bener, ya kada duit. Agan bulan madu lah, agan bawa endenan lo, ya kada. Nah, tahu nggak kuitan. Berdua anak kawin juga pikirakan kamu. Ada 40 kali 42, 40 kali 2. Tambah ini dan itunya kada 100 juta lah. Oma tahu ngot nak kuitan nenek. Pian mai bila kadang ngawinakan ulun berdosa, ulun bila mengakuan sini pian dosanya tahuai jawabannya. Andi apa? Ya Allah, di apa? Sedih kada? Sedih. Nah yuk, banyak yang membaca Nabi tasbih, membaca tasbih Nabi Yunus supaya kayak Nabi Yunus keluar dari kesulitan ini, karena Allah berjanji wa kadzalika nunjil mukminin. Yalah, dah berapa aja? 1000 kan? Ini genting, ini suasananya genting. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zuhud. Kuntum itu orang kampung itu mau kuntum itu. Ini kan mau kan coy kenal lah ya kalau apa kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Berapa aja baca aja pian 1000 saapa aja baca aja terus. Allah berjanji wa kadzalika nunjil mu'minina, demikian juga akan kami selamatkan orang beriman. Pian selamat kena pian mudah Nabi madahkan ujian Nabi siapa nang membaca tasbih Nabi Yunus ini nang sulit dapat kemudahan, nang susah mendapat apa bahasa kita nang sulit jadi mudah, nang kesusahan jadi ampi susah, nang sedih ampi sedih, nang duka punya Allah subhanahu selamat takah. Mana janji Allah, janji Allah. Baca aja terus, insya Allah ada jalan keluarnya kena. Alhamdulillah kawin napa jer ada jalannya kena Allah beri. Ada nang mau tangi kah, ada nang barangnya dapat napakah Allah Ta'ala memberi jalan tu ada aja urusan Allah Ta'ala. Jalannya itu jual pomaan kah payuk larang Allah. Tadinya pomaan dijual 3 juta aja seborongan, lantaran ada orang maulah jalan, lalu itu ada orang berapa seborongan 50 juta, BIC berapa 5 borongan 250 juta. Bakawinan 100 juta aja ulun maajar sepeda motor hanya rajun ini ayo kada apa-apa mun ada duitnya. Wa kadzalika nunjil mukminin, inilah berkat tasbih Nabi Yunus. Habis kemudian wa alaika bil iksari minar raja'i wal khaufi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Zaini. الفاتحة إلى حضرة